ketika kita kehabisan waktu sholat itu gara-gara tidak ada uzur, maka ketika ingin mengqadha sholat harus sesegera mungkin, secepatnya ketika sudah ada waktu untuk mengqadha sholat, dan wajib didahulukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para sahabat fatayat ingkang kula hormati, alhamdulillah pembacaan sholawat tiga telah selesai. Mugi-mugi kanthi waosan sholawat punika dados sebab musababipun kula panjenengan sedaya pikantuk syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten yaumul qiyamah biji. Amin ya rabbal alamin. Saniki dipun terusaken. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kikono fasol awqatus sholati utawi piro-piro waktune sholat khamsun iku ana 5. Saniki dipun bahas waktu-waktu sholat maktubah, sholat fardu sing gangsal niku wonten wekdale dhewe-dhewe. Sholate wonten gangsal berarti waktune nggih wonten gangsal. Awwalu waqti zuhri utawi kawitane waktu sholat zuhur, zawalu syamsi kuling sire srengenge. Kawitane awale waktu sholat zuhur yaiku zawalus syamsi, ketika matahari bergeser, lingsir, geser aten dene arah kilen. Matahari nggak terbit di wetan, munggah terus. Ketika pas di tengah-tengah, lajeng bergeser ke barat sedikit, lah itu berarti sudah masuk waktu sholat zuhur. Wa akhiruhu utawi akhire waktu zuhur masiru bil syai'i iku dadine ayang-ayangi suwiji-wiji mithlahu iku sepadane syai' ghairu lil istiwa'i liyane ayang-ayang waktu istiwa. Lajeng enteke waktu zuhur itu berakhir ketika bayang-bayang suatu benda sama panjang dengan bendanya. Bayang-bayang benda sama panjang dengan bendanya. Jadi ini kapan ono benda dhuwure sak meter, ketika ayang-ayange wis padha sak meter, berarti waktu zuhur sudah habis. Tapi ghairu istiwa'i, selain bayang-bayang pada saat waktu istiwa. Waktu istiwa niku kapan? Waktu istiwa niku nggih pas matahari tepat di tengah-tengah, tepat sebelum masuk waktu sholat zuhur. Srengenge niku lak boten tengah-tengah pas nggih. Kadang rada ngalor, kadang rada ngidul nggih. Nah, ketika di tengah-tengah pas waktu istiwa, tepat sebelum masuk waktu sholat zuhur niku wonten ayang-ayange. Nek kapan srengenge nek rada ngalor berarti ana ayang-ayange rada ngidul, walaupun mek titik. Nah,
ketika waktu istiwa wonten bayang-bayang, lajeng enteke waktu sholat zuhur itu ketika benda tersebut sudah sama panjang dengan bendanya, ditambah bayang-bayang waktu istiwa. Nek kapan pas waktu istiwa misalnya benda itu ono ayang-ayangnya 5 cm misalnya, benda itu dukure 1 meter. Nah, ketika panjang bendai 1 meter punjul 5 cm, berarti itulah waktu sholat zuhur sudah habis. Paham mboten? Enteke waktu sholat zuhur niku ketika bayang-bayang benda sudah sama panjang dengan bendanya, tapi tidak termasuk bayang-bayang waktu istiwa. Waktu istiwa niku kadang-kadang wonten bayangi, nggih. Pas waktu istiwa iku jane asline gak ono ayange asline. Nah, berhubung lo jarak kene gak pas tengah-tengah, kadang rada ngalor, kadang rada ngidul, nek pas ajenge zuhur niku berarti ono ayange. Nah, ayang-ayang benda waktu istiwa 5 cm misalnya. Terus benda iku dukure sak meter, misalnya sih digawe ukuran benda tuwuhe 1 meter. Nah, ketika masuk waktu zuhur bergeser, terus ayang-ayang ngetan iki wis 1 meter. Iki sik durung teh. Mergo apa? 1 meter iki mang katut ambek bayang-bayang waktu istiwa. Berarti ketika geser maneng ulon dawa 1 meter 5 cm, nah baru itulah waktu zuhur sudah habis. Mergo sing asli bendae mek 1 meter bayang-bayange, sing 5 cm bayang-bayang waktu istiwa. Jelas? Nah, ngoten lho maksudnya. Jadi kula ulangi malih, awal masuknya waktu zuhur ketika matahari sudah bergeser ke barat, akhirnya waktu zuhur ketika bayang-bayang benda sudah sama panjang dengan bendanya, selain bayang-bayang benda pada saat waktu istiwa. Wa awwalu waqtil asri utawi kawitane waktu salat asar idza sara iku nalikane dadi zillu kulli syai'in napa ayang-ayangi saben-saben suci mislahu iku sepadane syai' wa zadalan tambah apa zillu qalilan kelawan kedhik. Kawitane waktu sholat asar yaitu ketika bayang-bayang benda sama panjang dan sudah bertambah sedikit bayang-bayang tersebut. Wau entake waktu zuhur ditambahi ayang-ayang waktu istiwa adalah 1 meter 5 cm misalnya. Nah, berarti ketika bayang-bayang benda itu 1 meter 5 cm terus ono luwe maneh lebih panjang lagi, nah itu berarti sudah masuk waktu sholat asar. Jadi bayang-bayang benda sama panjang dan sudah bertambah sedikit panjang bayang-bayang tersebut, itu masuk waktu sholat asar. Wa akhiruhu tawi akhiri waktu sholat asar hurubu syamsi kusurube srengenge. Waktu sholat asar berakhir ketika matahari terbenam. Masuk waktu zuhur sampai entek waktu zuhur masuk sholat asar. Masuk sholat asar entek waktu sholat asar, nanti dilanjut masuknya waktu sholat maghrib. Maka wa awwalu waqtil maghribi utawi kawitane waktu sholat maghrib hurubus syamsi kusurube srengenge. Enteke waktu asar ketika matahari terbenam. Maka ketika matahari sudah terbenam bledes, sudah betul-betul terbenam semuanya, masuk waktu sholat maghrib. Jadi saling nyambung. Nek kapan belum seluruhnya terbenam matahari, berarti waktu sholat asar belum habis. Misalnya sih terbenam separuh, terbenam karek saidik, si ono
Cek ketok srengenge nih, itu belum masuk waktu maghrib. Ketika sudah betul-betul terbenam seluruh matahari tersebut, maka baru masuk waktu sholat maghrib. Wa akhiruhu tawi akhiri waktu sholat maghrib guru syafaqi itu surupe mego Allah marikan abang ente waktu sholat maghrib yaitu ketika mego abang ilang. Nek kapan awan megoe warna putih kena srengenge. Ketika sudah sore mego sing nek kulon ketok abang-abang ngoten nggih. Nah, ketok abang-abang mergo kena srengenge sedina. Akhirnya ketok uwan abang. Nah, ketika wis masuk maghrib kadang-kadang kan sik ketok mego abang. Nah, mego abang suwe-suwe ilang, suwe-suwe ilang, suwe-suwe abangnya suwe-suwe entek. Nah, ketika warna merah mega itu sudah habis, sudah hilang, berarti itulah berakhir waktu sholat maghrib. Wa awwalu waqtil isya'i utawi kawitane waktu sholat isya huruf syafaqu surupe mega Allah marikan abang. Ketika mega merah sudah hilang, sudah terbenam, berakhir waktu sholat maghrib, maka disitulah awal waktu sholat isya. Mego abang hilang, maka disitulah masuk waktu sholat isya. Entek waktu maghrib berarti masuk waktu sholat isya. Wa akhiruhu utawi akhiri waktu sholat isya tulu'ul fajri muncul fajar as-shadiqi kang bener. Berakhirnya waktu sholat isya yaitu terbit fajar shadiq. Nah, berarti waktu nih sholat isya panjang sekali. Waktu nih sholat isya itu waktu sholat paling dawa, paling suwe. Makanya rodok nyantai nih kapan isya. Kadang-kadang ya keturun barang sampai subuh durung sholat isya. Wa awal waktu subuh utawi kawitane waktu subuh tulu'ul fajri shadiqi muncul fajar shadiq. Berakhirnya waktu sholat isya yaitu ketika sudah muncul fajar shadiq, maka disitulah masuk waktu sholat subuh. Nyambung. Wa akhiruhu utawi akhiri waktu subuh tulu'us syamsi muncule srengenge. Kapan berakhirnya waktu sholat subuh? Yaitu ketika terbit matahari. Ketika matahari sudah muncul sedikit, sudah terbit sedikit, berarti waktu sholat subuh sudah habis. Nah, ini adalah waktu-waktu sholat maktubah. Mulai zuhur sampai subuh niku waktune nyambung terus. Masuk zuhur ketika matahari sudah geser ke barat. Entah ketika bayang-bayang penda sudah sama panjang. Entah waktu zuhur masuk sholat asar. Entah asar terbenam matahari. Terbenam matahari masuk waktu sholat maghrib. Entah waktu maghrib terbenamnya mega merah. Terbenamnya mega merah masuk waktu sholat subuh. Entah sholat isya. Nah, entah sholat isya terbit fajar shadiq. Terbit fajar shadiq masuk waktu sholat subuh. Entah waktu subuh sampai terbenam terbit matahari. Jadi mulai zuhur sampai subuh nyambung terus. Dipedot subuh sampai zuhur, iku sing gak nyambung. Tapi mulai zuhur sampai subuh nyambung terus. Nah, ini yang perlu diperhatikan bahwa waktu sholat itu memang dibuat seperti itu, memang. Tapi yang paling baik itu sholat di awal waktu. Sholat di awal waktu itu adalah waktu yang paling utama untuk melaksanakan sholat. Ini kok gak iso di awal waktu? Ya mboten napa-napa. Mungkin tasik repot, mungkin tasik tenggene pasar, mungkin tasik tenggene sawah,
gosek kok isik menangi waktune salat mboten napa sing penting gak kentekan waktune. Ketika kula panjenengan sedaya kehabisan waktu salat, maka salate kula panjenengan sedaya niku dikatakan salat qadha. Misalnya subuh tangine kawanen, misalnya terbitnya setengah 6, dadak melek jam 6 kurang seperempat, berarti kan wis entek waktu sholat subuh. Nah bangun jam 6 kurang seperempat, bahasnya waktu sholat wis entek gitu, tetap sholat subuh, mboten kok gak sholat, tetap sholat. Bahasnya tangine jam 6 kurang seperempat misalnya wis terbit loh entekan waktune, tangi turu ya langsung wudu langsung sholat subuh, tapi niate qadha niku apa? Nyaur, mergo wis kelangan waktune sholat. Tapi ketika waktu sholat masih ada, sholatnya jenenge sholat ada. Makanya niate kan usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal kiblati. Adaan itu adalah ketika kita sholat itu masih di dalam waktunya sholat. Tapi ketika sudah habis waktunya, sholat yang kita lakukan di luar waktu sholatnya, maka adaan diganti qadhaan. Mboten jalan nih. Mboten kok terus gak sholat, nek kentekan waktune tetap sholat. Nah, aturannya ketika kita kehabisan waktu sholat itu gara-gara tidak ada uzur, maka harus segera mungkin sacepete langsung dikodoi. Uzure sholat namung kali turu karo lali, iku tok. Liyane iku tidak masuk uzur sholat. Turu misalnya subuh, bacane turune sadurunge subuh kan, tangi-tangi waktune wis entek berarti keturun. Lali mergo saking sibuke sampai gak krungu adzan blas, saking repote, saking ngumeke sampai pekerjaan sampai adzan gak krungu, moro-moro nduk jam nak wis entek waktune berarti lali. Nah iku uzur. Tapi nek kapan gak ana uzur, maka ketika ingin mengqadha salat harus sesegera mungkin, secepatnya ketika sudah ada waktu untuk mengqadha sholat, dan wajib didahulukan. Misalnya kalau uzur, dan ini sering terjadi, gerak jalan waktu aku susah. Mungkin apa buat? Sing ilang waktu nih apa? Asar. Kate sholat dhewe ya gak iso waktune budale pas masuk asar, kate sholat ya gak mungkin kangelan teko nggone finish wis kate maghrib, kate mulih dalane macet tutupno wis maghrib. Nah berarti kan kita kehabisan waktu sholat asar bukan karena uzur, maka ketika di rumah langsung sholat asar dhisik, ojo sholat maghrib dhisik, mergo kentekan waktune sholat bukan karena uzur. Tapi jika kita kehilangan waktu sholat karena uzur, boleh ditunda dan tidak harus didahulukan. Jelas? Misalnya turu jam 11 durung zuhur, tangi-tangi wis asar, kan turu berarti. Nah, ketika tangi wis asar, gak harus sholat zuhur sik, sholat asar sik kan kenek baru sholat zuhur. Mergo karena uzur, kita kehilangan waktu sholat. Jelas? Para jamaah badai ingkang kula hormati, makaten ingkang saged kawula aturaken, mugi-mugi dipun paringi kefahaman dening Allah Subhanahu wa taala, lan mugi-mugi saged dados tampa ilmu ingkang bermanfaat kangge kula panjenengan sedaya. Amin ya rabbal alamin. Kirang langkunge nyuwun ngapunten, akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.